Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Baik, pada video kali ini Pak Guru lanjutkan tentang teks pidato persuasif ya. Pidato persuasif, adapun KD-nya adalah 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka biasanya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga bisa dengan kalimat lain, misalnya selamat pagi kalau itu dilakukan di pagi hari, selamat siang kalau dilakukannya di siang hari, selamat sore juga bisa kalau dilakukan di sore hari, ataupun selamat malam itu dilakukan di malam hari. Kemudian ucapan penghormatan, contohnya yang terhormat ya, atau hadirin yang saya hormati ya. Biasanya di sapaan penghormatan ini ada aturannya untuk pengucapannya dari yang posisi jabatan tinggi ke rendah. Contohnya kalau kita di rapat OSIS lah, di sana ada kepala madrasah, ada pembina OSIS, ada ketua OSIS, kemudian ada anggota OSIS. Nah, bagaimana penghormatannya? Ya tentunya dari yang punya kedudukan paling tinggi. Yang pertama, misalnya yang terhormat kepala madrasah apa, berikutnya yang terhormat pembina OSIS, yang terhormat ketua OSIS, dan sampai bawah sampai anggotanya. Kemudian bagian yang ketiga di pembukaan masih itu ada ucapan syukur. Ya tentunya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat. Itu contohnya. Itu 3 bagian di pembukaan sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato jika dijabarkan, struktur teks pidato persuasif dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Berikut pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi. Misalnya, siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, apa jenis argumen yang menarik perhatian mereka,
dan apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Itu di pernyataan posisi. Kemudian yang kedua, tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan dapat meyakinkan, harus disertai fakta pendukung seperti tabel, gambar, atau kutipan. Bagian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi, diantaranya 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan tinggi rendah nada yang berbeda, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung bukti-bukti, tidak sekedar berdasar emosi atau institusi. Yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dalam eksposisi lisan dan tulis. Kemudian bagian struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato yang biasanya berisi hal-hal simpulan pidato secara ringkas, permintaan maaf, dan salam penutup. Sebagai contoh, ini contoh saja ya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mampu menjaga kebersihan lingkungan kita dengan baik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalnya contoh penutup. Baik, kemudian bagian yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalimat ajakan, yaitu kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki orator. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Yang keempat, kalimat aktif, yaitu kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Yang kelima, kata tugas, yaitu kelompok kata yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Yang berikutnya, kosa kata emotif, yaitu kosakata yang biasanya membuat pendengar tersentuh. Berikutnya, kosakata bidang ilmu atau istilah, yaitu kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Berikutnya, kata benda abstrak atau kata benda yang tidak ada wujudnya. Yang terakhir, nominalisasi atau pembendaan. Itulah tadi urean atau pembahasan tentang struktur teks pidato persuasif dan kaidah kebahasaannya. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan ya. Amin ya robbal alamin. Pak Guru cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.